Bitcoin is the future. You wanna see how far I'm up right now? No. It's no joke, okay? Fuck! What? No! Okay, so we're stealing from the rich and giving to the poor. We Robin Hood that shit. But we do need a fucking gun. Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang mengkampanyekan berinvestasi kripto di sebuah bar, dan pria ini bernama Billy. Nah, buat kamu yang belum tahu apa itu kripto, cryptocurrency adalah mata uang digital kayak Bitcoin, Ethereum, Doge, dan sebagainya. Nah, kalau di dunia nyata, kripto itu sama kayak emas, berlian, atau permata gitu. Jadi bisa sebagai aset investasi. Nah, Billy ini berinvestasi di koin tulip, dan karena lonjakan harga pasar yang melambung tinggi, total aset tulipnya jika diuangkan udah tembus di angka $42.000 atau sekitar 682 juta rupiah. Padahal Billy ini hanyalah seorang pengangguran. You can make money too. People are buying houses with this shit. Setelah itu, karena pekerjaan Billy ini serabutan, melihat total asetnya segitu, orang-orang di bar tersebut mulai tertarik. Salah satunya Dom. Ia adalah sahabat baiknya Billy. Dom menginvestasikan semua tabungannya sebanyak $20.000, dan menurut prediksi, dalam 2 minggu ke depan asetnya tersebut akan meroket berkali-kali lipat. Dan karena udah yakin akan profit atau untung, Dom nekat meminjam uang di bank untuk membeli sebuah sasana latihan bela diri. Jadi angsuran bank akan ia bayar dengan profit kripto yang ia investasikan, dan harapannya begitu. Di keesokan harinya, Billy mengunjungi rumah mantan istrinya, ngasih kado Natal untuk anak sematawayangnya yang bernama Stephanie, dan ia memberikan PS5 yang harganya $2.000 atau kalau dirupiahkan lebih dari 25 juta rupiah. Billy juga bercerita pada anaknya itu kalau ia sedikit lagi akan mampu membeli sebuah rumah baru, tentunya dengan semua aset kripto yang ia miliki. Tapi berhubung hari ini bukan jadwal kunjungannya Billy, mantan istrinya benar-benar marah. Ditambah lagi, ia membelikan sebuah PS5 yang cuma buang-buang duit. Dengan muncuang emak-emak atau mulut emak-emak, mantan istrinya itu berkata mending Billy bayar uang asuransi pendidikan Stephanie, alias berguna dikit lah jadi ayah. Tapi dengan lantang Billy menjawab kalau ia akan mengambil hak asuh Stephanie sembari memamerkan total aset kriptonya. You wanna see how far I'm up right now? No. It's no joke, okay? Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Tanpa disadari oleh Billy, ketika ia memamerkan semua asetnya itu, semua asetnya mendadak anjlok. Dan saat ia kembali pulang ke rumah, Billy mendapati total asetnya udah minus, nggak rugi lagi, tapi minus. Total asetnya dari $42.000 turun menjadi minus $51, alias ia berhutang pada pihak aplikasi. Tentu saja Billy benar-benar panik dong. Lalu setelah ia membuka forum kripto, ternyata perusahaan TPX sebagai pengembang koin tulip mendadak bangkrut. Bahkan situs web TPX juga diretas. Lalu, salah satu anggota member forum tersebut juga berkata kalau CEO TPX yang bernama Charles Hagel dikabarkan meninggal. Sehingga semua aset para investor dibekukan alias tak jelas dan tak bisa ditarik, dijual atau diapa-apakan. Dan totalnya ribuan pengguna atau ribuan investor. Sehingga tak hanya Billy yang jadi korban. Selagi membaca semua thread di forum itu, Billy dihubungi oleh salah seorang temannya di forum tersebut dan ia bernama Eva. Eva berkata kalau ia mendapatkan informasi dari dark web kalau Hagel sebenarnya masih hidup alias ia memalsukan kematiannya. Sehingga mereka harus mengambil tindakan, yaitu menangkap Hagel. Eva juga menggunakan jasa dark web untuk melacak di mana rumahnya Hagel. Sehingga Billy pun diajak untuk pergi ke sana. Tapi karena Billy ini penakut, ia menolak ajakan tersebut. Yo, did you check your tulip account today? Let me see the phone. Setelah itu Billy pergi menemui Dom yang belum sempat sehari menjalankan bisnis sasana bela dirinya. Di sana Billy menceritakan semuanya kalau mereka ditipu oleh TPX. Dan saat Dom melihat akun TPX-nya, ternyata ia berhutang sebanyak $62.000. Sehingga mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri bertemu dengan Eva.
If shit goes wrong, we could just leave. So why do you think this Hagel guy is alive? Charles Hagel is a fucking pirate. Charles Hagel dies, and then 24 hours later, Tulip crashes and the TPX shuts down. Di pertemuan itu, Eva menjelaskan kalau dari semua informasi yang ia dapatkan dari dark web, 69% saham perusahaan TPX dimiliki oleh Charles Hagel. Nah, sekarang mendadak Charles Hagel dikabarkan meninggal dunia dan mendadak juga perusahaan TPX bangkrut. Berarti ada permainan. Eva melanjutkan kalau dari informasi yang ia dapatkan dari orang dalamnya di pemerintahan, terdapat transaksi uang yang benar-benar besar dan nominalnya sebanyak 259 juta dolar. Dan setelah ditelusuri, semuanya berhubung dengan Charles Hagel. Dan Eva menduga Charles Hagel menyembunyikan uang tersebut atau menginvestasikan uang tersebut dengan cara membeli koin-koin kripto kayak Bitcoin atau Ethereum. Dan pastinya Hagel akan menyimpan uang tersebut di rumahnya, yaitu dengan cara menyimpan di cold walletnya atau dompet dinginnya alias flash disk yang jadi tempat penyimpanan semua aset-aset cryptocurrency. Get in there, get his cold storage. It's one of these. Cold wallet is like the keys to the fucking safe in your house. This USB device holds the access to all of my crypto. Lalu setelah menjelaskan semua itu, Eva mengajak Dom dan Billy untuk mendatangi rumahnya Hagel dan mengambil cold wallet atau dompet dinginnya Hagel tersebut. Mendengar semua penjelasan Eva tersebut, Billy benar-benar termotivasi. Ia langsung semangat untuk menangkap Hagel, tapi tidak dengan Dom. Pemuda hijrah ini tak mau melakukan tindakan kriminal apalagi menyandra Hagel. Tapi setelah dibujuk oleh Billy, Dom akhirnya setuju untuk ikut serta. Tapi dengan syarat tanpa kekerasan. Dan semua aset investor yang lain harus mereka kembalikan. Alias jika sukses, mereka harus jadi Robin Hood. No violence. Yeah, Okay, so we're stealing from the rich and giving to the poor. we Robin Hood that shit. Setelah itu mereka bertiga pergi ke toko senjata. Ya, karena misi mereka ini melakukan perampokan, tentunya harus ada senjata. Tapi sekali lagi, Dom, sang pemuda hijrah, benar-benar keberatan kalau harus pakai senjata api. Ia rela dijadikan senjata dengan kemampuan bela dirinya. Tapi setelah dibujuk oleh Billy kalau senjata api itu hanya untuk jaga-jaga, Dom akhirnya mengalah. Sehingga dengan semua uang yang mereka miliki, dibelilah 3 buah persenjataan lengkap, yaitu 1 pistol, 1 linggis alias kuku kambing, dan 1 palu alias pinoko. Mereka bertiga akhirnya bergerak menuju sebuah desa dan menurut informannya Eva, rumahnya Hagel ada di desa tersebut. Sehingga ketemulah sebuah rumah mewah besar yang tersisih dari pemukiman lain. Mereka berpura-pura sebagai kurir makanan dan Billy yang turun sebagai kurir. Lalu saat Billy mengetuk-ngetuk pintu, tak ada satupun yang keluar. Sampai pada akhirnya muncullah seorang pria tua yang membawa sebuah skop. Ketika ditanyakan apakah benar rumah tersebut rumahnya Charles Hagel, pria tua itu berkata kalau Billy salah alamat. Dan karena Billy bersikeras ingin bertemu langsung dengan pemesan makanan itu, ia pun akhirnya diusir sehingga terpaksalah mereka pergi dari tempat tersebut. Mereka bertiga masih belum menyerah dan memutuskan menunggu di pinggir jalan berharap ada mobil yang keluar dari rumah itu. Dan ternyata benar, sebuah mobil pergi dari rumah tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berjalan kaki menyusuri hutan bergerak ke rumah tersebut. Dan ternyata dari kejauhan, terlihatlah seseorang sedang ngintip-ngintip dari jendela. Untungnya sistem keamanan rumah itu masih belum terlalu canggih, yang ada cuma kamera CCTV, sehingga mereka pun nekat menjebol salah satu pintu yang ada di rumah tersebut. Saat mereka berkeliling memeriksa lantai bawah, tiba-tiba sebuah speaker berbunyi dan berkata kalau mereka telah ketahuan. Tapi karena ketiga orang ini tahu Hagel ini sedang menjadi buronan, mereka tak peduli sama sekali. Mereka tetap lanjut memeriksa setiap sisi rumah, bahkan setiap kamar. Sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci. Well, we have guns and we'll use them if we have to. We know you're in there.
Billy mulai memberikan peringatan pada Hegel agar segera keluar dan akhirnya Hegel pun berbicara kalau ia telah melapor pada polisi. Tapi Billy tak peduli sama sekali. Ia tetap memberikan ancaman agar Hegel segera keluar. Sampai pada akhirnya, mendengar Billy berkata kalau ia membawa sebuah pistol, Hegel akhirnya menyerah dan membukakan pintu kamarnya. Okay. Don't move! I know you were fucking alive! Where the cold wallets, Hegel? Setelah itu mereka langsung menggeledah isi kamarnya Hegel dan akhirnya ketemulah sebuah flash disk yang diyakini dompet dinginnya Hegel alias cold wallet. Dan setelah diperiksa oleh Eva, ternyata benar, hanya saja terkunci. Lalu saat ditanyakan apa kata sandinya, Hegel berkata kalau kata sandinya itu ia simpan di brankas penyimpanan bank. You think I'm reckless? I don't keep passphrases just lying around there in secure locations. Yes! Think of me as a fucking shot! Hegel mulai melakukan negosiasi dengan mereka bertiga dengan menawarkan berapapun uang yang mereka minta akan ia berikan. Tapi Eva tak sebodoh itu. Jika seandainya terjadi transfer uang besar-besaran, mereka akan dilacak oleh petugas pajak, bahkan FBI. Sehingga Hegel pun dipaksa menyebutkan kata sandi untuk penyimpanan tersebut. I don't know how to use this thing. It might accidentally go off on you. My friend wants to eliminate you. You've destroyed our honor. We're here to avenge that. Setelah itu karena Hegel masih berlagak sok polos alias sok suci, Billy makin emosi dan mulai tak bisa mengontrol emosinya. Sehingga sebelum terjadi hal yang tak diinginkan, Dom akhirnya turun tangan. Ya, pemuda hijrah. Ia mulai berbisik pada Billy dengan kata-kata yang benar-benar bijak dan menenangkan. Dingin tapi mematikan alias menakutkan. Sehingga setelah mendengar bisikan itu, Hegel mulai berbicara. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kata sandi yang ia simpan di bank hanya dengan menghubungi asistennya. Do some soul searching for a minute here. Find a way to find those codes. I can call my assistant. Hegel akhirnya melakukan video call dengan asistennya. Asistennya tersebut disuruh mengambil kotak penyimpanan Hegel di bank dan antarkan ke rumahnya Hegel besok jam 7 pagi. Dan si asisten pun mengiyakannya. Tapi di akhir pembicaraan, Hegel berkata kalau ada masalah hubungi saja Ajak. Mendengar kata-kata itu, si asisten langsung terdiam. Yang kemungkinan kalimat tersebut adalah kode kalau Hegel sedang dalam bahaya. Sembari menunggu sampai jam 7 pagi besok, mereka mulai mengikat Hegel. Bahkan lehernya juga diikat layaknya anjing, alias diberi kala. Lalu sembari mengisi kekosongan waktu, Eva menyarankan agar mencoba menjebol sistem keamanan penyimpanan Hegel dengan cara menghubungi salah seorang hacker kenalannya yang telah lama menjadi buronan FBI. Mereka akhirnya melakukan komunikasi dan menunjukkan flash disk miliknya Hegel. Tapi tentu saja menjebol sistem keamanan tak bisa diketahui hanya dari bentuk. Si hacker menanyakan program apa yang ditanam dalam flash disk itu, tapi sayangnya mereka bertiga tak tahu sama sekali. Lalu, saat ditanyakan apa isi flash disk tersebut, Eva langsung melarang mereka menjawab karena lawan bicaranya ini adalah seorang hacker. Ditambah lagi apa yang mereka lakukan sekarang adalah tindakan kriminal. Sehingga karena tak mau memberikan detail informasi mengenai flash disk itu, si hacker akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. I say we wait a few hours. Okay, look, I can start working on the airdrop. Yes. Setelah itu karena tak ada jalan lain untuk menjebol flash disk tersebut, mereka akhirnya terpaksa pasrah menunggu sampai esok pagi. Tapi karena Eva ini agak lumayan ngerti cara pemrograman komputer, ia akhirnya membuat sebuah program airdrop yang bisa membagikan semua kripto tersebut pada semua investor. Jadi jika seandainya kata sandinya besok telah diterima, mereka langsung bisa membagi-bagikan aset kriptonya Hegel pada semua korban investasi. Jadi nggak perlu dikirim secara manual satu persatu. Selagi proses menunggu itu, Billy mulai berkeliling-keliling melihat semua barang-barang miliknya Hegel. Dan di kamarnya terdapat sebuah pajangan yang cukup menarik, yaitu miniatur ikan paus yang terbuat dari gulungan uang dan ditaruh dalam kotak kaca. Tapi Billy hanya melihat sesaat pajangan tersebut. Setelah itu, Billy pergi menemui Hegel dan mulailah mereka berbicara berdua. Hegel
mulai mencoba merayu Billy agar bekerja sama dengannya dengan imbalan akan ia berikan beberapa aset kriptonya, yaitu Ethereum yang harganya gak main-main. Tapi Billy tak menghiraukan tawaran tersebut. Setelah itu Dom yang pergi berkeliling-keliling dan ia pergi menemui Hegel tanpa banyak basa-basi. Karena Hegel ini tahu Dom ini orang yang baik dan tak mau melakukan tindakan kriminal, ia mulai mengadu dombanya dengan Billy. Hegel menghasut Dom kalau ia hanya dijadikan alat oleh Billy dan Eva. Bahkan Hegel juga memberitahukan kalau ia menawarkan kerja sama pada Billy. Mendengar semua itu, Dom mulai terpengaruh dan langsung pergi menemui Billy. Setelah itu, Eva yang pergi menemui Hegel karena handphonenya tak berhenti berdering. Saat mereka bertemu, Hegel juga mempengaruhi Eva untuk bekerja sama dengannya dan berkata kalau setelah keamanan flash disk dibuka, Eva pasti akan dibunuh oleh Billy dan Dom. Intinya, mereka bertiga benar-benar diadu domba. Tapi Eva juga tak memberikan respon apapun. Di sisi lain, Dom mengkonfirmasi semua yang diceritakan oleh Hegel pada Billy, ya tawaran-tawaran kerjasama. Tapi Billy membantah semua itu dan ia berkata ia tak akan pernah mengkhianati sahabatnya tersebut. Tapi Billy lebih curiga pada Eva, ya karena ia seorang hacker dan ia yang bisa mengoperasikan airdrop. Jadi bisa saja ketika dompetnya Hegel telah dibuka, tak menutup kemungkinan Eva akan berkhianat. Jadi sebaiknya Eva mereka singkirkan. Tapi tentu saja Dom tak punya pemikiran selicik itu. Setelah itu saat mereka berdua ngobrol, tiba-tiba seseorang datang dari luar. Dan tentu saja mereka pun langsung bersembunyi dan mengabarkan pada Eva. Ternyata yang datang adalah pria tua yang tadi siang dan ia adalah asisten sekaligus pelayannya Hegel. Saat Billy dan Eva sembunyi di dapur, mereka pun akhirnya ketahuan. Tapi karena kedua orang ini dasarnya bukan orang-orang kriminal, Billy benar-benar ketakutan walaupun ia sedang memegang pistol. Hey, Hawk! What was I supposed to do? Fucking gun! Thank Billy. Sedangkan si pria tua langsung kabur mencari senjata. Saat si pria tua kembali dengan menodongkan pistol, tak sengaja Billy melepaskan tembakan dan tepat mengenai dada pria tersebut. Sehingga pria tua itu pun akhirnya mati akibat tembakan tersebut. Your hands up, Uber boy. Mengetahui Billy telah membunuh, Eva dan Billy benar-benar syok. Ya, semuanya benar-benar di luar rencana mereka. Karena perjanjiannya tak ada yang terluka. Sehingga akibat kejadian itu, Dom mulai jaga jarak dan menyesali telah ikut dengan Billy. Sedangkan Billy sibuk melamun karena telah melakukan kejahatan kriminal untuk pertama kalinya. Hi, baby. What are you doing up? Is that the new house behind you? Yeah. Setelah itu Eva akhirnya menyelesaikan program airdropnya dan semua data sekaligus alamat korban telah ia input dalam program itu. Jadi nanti ketika dompetnya Hegel telah terbuka, Billy hanya perlu mendownload sebuah aplikasi multi drop yang akan mentransfer semua aset kripto pada para korban investasi. Dan bahkan Eva juga menyeting programnya itu agar semua asetnya Hegel otomatis terkonversi menjadi Ethereum, jadi kripto yang lebih aman dan berharga. Eva juga memberikan kode akses dan semua penjelasannya pada Billy. Are you talking about sending an airdrop? We're gonna turn back the clock on your fake death. You're giving it back? Are you going along with this shit? Lalu mendengar semua itu, Hegel kembali mempengaruhi Billy. Ia berkata kalau Billy ditipu oleh Eva. Tak ada itu yang namanya multi drop. Bahkan Eva menyeting agar semua aset itu dikirim ke alamatnya sendiri. Ya bisikan-bisikan setan lah. Tapi Billy tak memberikan respon apapun walaupun ia agak curiga dan mulai ragu dengan program yang dikembangkan oleh Eva.
Setelah itu, Dom akhirnya bicara berdua dengan Billy. Ia benar-benar menyesal telah ikut serta dan menyalahkan semuanya pada Billy. Bahkan Dom juga berkata kalau ia ingin pergi dari tempat itu. Di sisi lain, saat Eva sibuk menyeting program airdropnya, handphonenya Hegel tak henti-hentinya berdering. Sehingga ia pun menjawab panggilan telepon itu. Ternyata yang menelpon adalah salah seorang anak buahnya Hegel yang memberitahukan kalau Hegel telah ketahuan oleh FBI dan sekarang FBI sedang menuju rumah itu. Di tempat lain, saat Hegel meratapi dirinya yang diikat layaknya anjing, tak sengaja robot penyebut debunya terlilit ke sebuah plastik dan tak sengaja sebuah kaca pun jatuh dan pecahan kacanya mulai berterbaran. Tanpa pikir panjang, Hegel langsung mengambil sebuah pecahan kaca dan akhirnya ia berhasil melepaskan ikatannya dengan pecahan kaca tersebut. Setelah itu, karena Dom bersikeras ingin pergi, Billy terpaksa menodongkan pistolnya agar Dom tak pergi. Tapi Dom tak gentar sama sekali. Ia malah menantang Billy untuk membunuhnya. Di sisi lain, setelah mengetahui pihak FBI sedang menuju ke sana, Eva langsung mencari kedua rekannya itu. Tapi saat ia sibuk mencari, tak sengaja Eva langsung berpapasan dengan Hegel yang telah memegang sebuah panah. Tanpa banyak basa-basi, Hegel langsung melepaskan anak panahnya dan tepat menembus bagian bahunya Eva. You, not my friend. Di tempat lain, Dom akhirnya mengeluarkan kemampuan bela dirinya. Ia pun langsung mempiting sahabatnya itu dan mulailah Billy tercekek kejang-kejang meregang nyawa. Tapi untungnya Dom masih bisa mengontrol emosinya sehingga Billy pun tak jadi mati. You're just like him. Setelah itu Hegel melanjutkan berkeliling sampai pada akhirnya ia menemukan Dom sedang berbicara berdua dengan Billy. Tanpa ada kata mukadimah, Hegel langsung melesatkan anak panahnya dan tepat menancap di batang lehernya Dom. Sehingga Dom pun langsung tewas seketika. Melihat temannya telah terkapar tewas, Billy langsung kabur keluar dari rumah itu dan mulailah Hegel membidiknya dari kejauhan. Tapi sayang anak panah yang ia lepaskan masih meleset sehingga terjadilah aksi perburuan antara Hegel dan Billy. Billy kabur ke sebuah gudang dan ia menemukan sebuah besi panjang. Mungkin bisa dibilang tombak atau pingalan ya. Saat Hegel memasuki gudang itu, Billy langsung melumpuhkannya sehingga Hegel tak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena Billy menodongkan besi tombak ke lehernya, Hegel akhirnya menyerah dan memberitahukan lokasi ia menyimpan kata sandi dompetnya dan ia menyimpan dalam pajangan ikan paus yang dilihat oleh Billy sebelumnya. Lalu, saat Billy membongkar pajangan itu, terdapat 2 buah kartu yang berisi kata sandi. Tapi saat Billy mencoba mengaksesnya, ternyata masih ada satu lagi kata sandi. Dan lagi-lagi Hegel mengarang cerita kalau yang tahu kata sandi itu hanyalah asistennya. Tapi karena benar-benar udah emosi, Billy benar-benar menodongkan pistolnya ke kening Hegel dan akhirnya Hegel pun menyerah dan menyebutkan kata sandi ketiga tersebut. What? Di sisi lain, ternyata Eva masih hidup. Untungnya anak panah yang dilepaskan oleh Hegel tak mengenai organ vitalnya. Tanpa basa-basi, Eva langsung pergi dari rumah itu dan kabur tanpa sepengetahuan Hegel dan Billy. Setelah itu karena masih tak percaya, Billy memaksa Hegel mengetikkan kata sandi tersebut dan ternyata berfungsi. Sehingga dompet dinginnya Hegel alias penyimpanannya akhirnya terbuka. Billy juga menyuruh Hegel mentransferkan semua asetnya itu ke akun Ethereum-nya Billy sesuai instruksi Eva sebelumnya. Sehingga ketika telah ditransfer, masuklah koin Ethereum ke akunnya Billy dengan total 112 juta Ethereum lebih. Atau kalau diuangkan sebanyak 259 juta dolar lebih. Dan jika seandainya dirupiahkan akan menjadi 4,2 triliun. Gokil.
You don't have to airdrop it. Welcome to the rest of your life, Billy. Seketika Billy langsung shock melihat total Ethereum yang masuk ke akunnya. Ya, dengan semua aset itu, ia pasti bisa nganggur sampai mati. Tentunya Hegel masih mempengaruhinya kalau ia sekarang sebagai pemenang. Dan bodoh jika seandainya Billy membagikan semua Ethereum tersebut. Lalu, saat Billy mencoba menenangkan pikirannya, tiba-tiba para polisi berdatangan, bahkan FBI. Ya, sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh Eva tadi. Tanpa pikir panjang, Billy langsung kabur meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu para polisi mulai menggedor-gedor pintu dan dengan santainya Hegel keluar dan berkata kalau ia telah dirampok. Tapi tanpa ia ketahui, para polisi dan FBI ini datang untuk menangkapnya. Nah, di sisi lain, sembari berlari kabur ke dalam hutan, Billy mulai membagikan Ethereum yang ia dapatkan menggunakan aplikasi multidrop sesuai dengan instruksi Eva. Dan di keesokan harinya, terdengarlah di berita kalau para korban penipuan TPX mendapatkan hadiah kripto gratis, yaitu Ethereum yang dibagikan oleh Billy. Bahkan, Billy juga memberikan akun dan aset kriptonya pada Stephanie, yaitu anaknya, dengan total sebanyak 7.000 koin Ethereum yang nominalnya sebanyak 16 juta dolar. Nah, sedangkan Billy, karena ia berlari ke tengah hutan di tengah cuaca yang benar-benar buruk, Billy akhirnya kelelahan dan ia pun tewas membeku setelah berhasil membagikan semua koin Ethereum tersebut. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film Cold Wallet. Gimana? Keren gak filmnya? Nah, buat kamu yang suka film ini jangan lupa punya tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler dan alur cerita-cerita film lainnya. So, thank you.